Bab 20. CEO pura-pura miskin. Malam semakin larut, udara dingin semakin menusuk ke tulang. Tapi beruntung sedikit tersamarkan karena alat penghangat ruangan yang dibeli oleh Nizam atas perintah Taraf. Sebenarnya sebelumnya juga sudah ada. Namun hanya ada satu, maka dari itu Taraf memerintahkan Nizam untuk membelinya lagi agar bisa dipakai di dalam kamar masing-masing. Bang, kira-kira ingat nggak? Nayaka memulai pembicaraan mereka malam itu. Sebenarnya Nayaka tidak ingin mengganggu malam dari sepasang pengantin baru yang sudah tidak baru lagi, tapi ia harus kembali ke Jakarta untuk melakukan penyelidikan kembali. Dari salah satu gambar ini pasti adalah aku yang asli. Meskipun aku lupa, tapi aku nggak mungkin nggak mengenali diriku kan. Nayakan dan Nizam mengangguk secara bersamaan. Tentu saja apa yang dikatakan oleh Taraf benar adanya, maka dari itu mereka bertiga membandingkan dua rekaman kamera pengawas yang sama-sama memuat sosok Taraf di sana. Bang, apa perlu kita tanya Mersun? Jangan entar aku diketawain kalau cuma ginian aja nggak bisa nyelesain. Tentu Nayaka paham, dia juga masih ingin berusaha sendiri. Ia ingin bisa menyelesaikan sesuatu tanpa bantuan dari Mersun yang ia kenal betul siapa orangnya. Meskipun Mersun akan langsung membantu jika diminta, tapi baik Taraf maupun Nayaka ingin berdiri di kaki sendiri. Terutama Nayaka, sebagai ketua Wild Eagle ia pun ingin hebat dan kuat layaknya sang nenek dulu. Meskipun bidang mereka jauh berbeda namun ia tetap ingin sehebat sang nenek yang merupakan Guin Mafia pada masanya. Ini aku, dan ini bukan aku, ucap Taraf setelah melihat kedua rekaman kamera pengawas secara bersama-sama. Meskipun keduanya terlihat mirip tapi tubuh yang satu ini lebih kekar. Ototku tidak sebesar ini. Dan coba kalian perhatikan langkah kakinya, itu bukanlah caraku berjalan. Nayaka dan Nizam melihat ke arah hal yang ditunjukkan oleh Taraf. Keduanya menganggukkan kepala bersamaan sambil melihat satu sama lain. Ternyata memang harus orangnya langsung yang mengamati dan memutuskan. Sesuatu hal kecil yang berbeda bisa ditemukan oleh Taraf. Tapi dengan ini Nayaka menjadi belajar bahwa semua hal perlu diperhatikan dalam mengamati sesuatu. Oke bang, nanti aku akan langsung nyari kapalnya itu. Nayaka semakin bersemangat. Bos, sebelum menyudahi agenda malam ini hanya dugaanku saja loh ya. Apa mungkin Santiago ada hubungannya dengan semua yang bos alami? Meskipun agak janggal, kenapa dia nggak bergerak setelah tahu bos hilang? Mengapa baru 2 bulan setelah bos dinyatakan hilang? Perkataan Nizam yang baru saja membuat Taraf sejenak berpikir. Ada benarnya juga omongan Nizam bahwa Santiago mungkin terlibat. Tapi dia tidak merasa ada sebuah ingatan mengenai Santiago. Setidaknya akan ada percikan ingatan jika menyebut nama Santiago. Dan soal pencurian yang dilakukan setelah sekian lama itu juga merupakan sesuatu yang sedikit aneh. Udah nggak usah merembet dulu, yang ini dulu kelarin. Kalau Yaka dapat nama kapalnya dan bisa masuk ke sistem informasi yang ada di sana jelas kita bisa langsung tahu siapa yang memancingku. Malam itu juga Nayaka dan Nizam segera kembali ke Jakarta. Banyak hal yang harus keduanya lakukan. Apalagi Nizam, dia tidak bisa lama-lama meninggalkan Luhan karena anak itu pasti tidak akan bisa menghandle jika paparazi mendatangi kantor mereka. Bisa-bisa Luhan mengusir mereka dengan kekerasan. Akhirnya. Tapi ini aneh deh.
Kok aku beneran bisa nggak inget hanya di momen itu ya? Mas, apa sudah selesai ngobrol sama adik dan asisten Mas? Taraf terkejut saat suara dan sentuhan Hilya menghampiri dirinya. Ia lalu melihat ke arah jam dinding, jam menunjukkan lewat tengah malam. Rupanya berbicara dengan Nayaka dan Nizam menghabiskan waktu sebegitu banyaknya. Kamu belum tidur apa kebangun? Maaf ya kalau lama ngobrolnya. Enggak kok Mas, aku udah tidur. Tadi kebangun aja dan lihat Mas belum balik ke kamar. Taraf merasa bersalah, bagaimanapun malam ini adalah malam pertama mereka. Meskipun ia juga belu akan meminta haknya tapi paling tidak dia tidak meninggalkan Hilya sebegitu lamanya. Maaf ya sayang, ayo kita balik ke kamar. Kamu pasti capek, apa yang akan kita lakukan besok? Nanam bibit kentang. Taraf tergelak mendengar ucapan Hilya. Pemikiran gadis itu sungguh sangat sederhana. Tapi besok dia tidak ingin Hilya bekerja, ia ingin membawa Hilya pergi keluar. Setidaknya untuk sekedar jalan-jalan. Anggaplah sebagai cuti menikah, yaitulah yang akan Taraf lakukan bersama istrinya itu. Dia ingin menghabiskan hari bersama wanita yang ia cintai. Tempat tidur yang awalnya terasa begitu luas saat Taraf tidur di sana sendirian, kini terasa penuh dan juga hangat. Bukan karena pemanas ruangan yang ia pasang tapi karena di sisinya kini ada wanita yang berstatus sebagai istrinya. Kemarilah, pinta Taraf kepada Hilya. Wanita itu tampak ragu saat hendak mendekat, tapi oleh taraf tubuh Hilya seketika itu ditarik sehingga Taraf bisa mendekap tubuh kecil Hilya secara menyeluruh. Deh. Bukan hanya milik satu orang tapi jantung keduanya berpacu cepat. Ini merupakan hal yang pertama kali bagi keduanya. Dan jelas suasananya menjadi sangat canggung. Kita begini aja dulu, aku nggak akan buru-buru Hil. Ah iya Hil, bagaimana pendapatmu setelah mengetahui bahwa aku mungkin banyak punya rahasia? Terima kasih Mas. Tapi jika Mas ingin aku pun siap. Untuk Mas yang punya rahasia, aku yakin suatu hari Mas bakalan nyeritain semua ke aku. Seperti yang Mas katakan bahwa ada hal yang memang saat ini harus Mas lakukan. Kap, Taraf mengecup singkat kening Hilya. Ia sungguh berterima kasih pasalnya Hilya mau mengerti. Mungkin PR yang sesungguhnya adalah menjelaskan kepada kedua orang tua Hilya. Terutama Sulis, ayah dari Hilya jelas bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Dan mungkin Taraf harus berhati-hati menjelaskan. Jangan sampai Sulis beranggapan bahwa kedua orang tua Taraf tidak menyetujui pernikahan anak-anaknya. Bab 21. Dasar bocah itu. Taraf menghembuskan nafasnya sambil tersenyum simpul ketika keluar dari rumah. Sebuah mobil ditinggalkan di halaman rumah Hilya, pasti itu adalah ulah Nayaka. Tapi itu merupakan hal baik juga, lumayan untuk dia gunakan wirawiri. Sebuah Rubicon berwarna hijau army, khas dengan gaya Nayaka. Tapi bagi Taraf, apapun jenisnya tidak jadi soal asalkan bisa dikendarai. La berjalan mendekat ke arah mobil dan membuka pintunya, kunci mobil beserta suratnya hanya ditaruh di dalam dashboard. Sekali lagi Taraf menghembuskan nafasnya. Anak itu bener-bener. Ya udah ayo kota panasin dulu. Biar nanti tinggal langung jalan. Brumim. Ketika Taraf menyalakan mobil, orang yang berada di dalam rumah refleks keluar. Wajah mereka terlihat kebingungan. Dari Hilya, Sulis dan Yani tahu kalau Nayaka dan Nizam sudah kembali ke Jakarta tadi malam.
Tapi kenapa mobil itu masih ada di sini? Itulah arti tatapan mata mereka. Ah ini, kayaknya Nayaka meninggalkan mobilnya di sini buat saya pakai Pak, Bu. Jika tidak keberatan ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak dan Ibu. Ekspresi wajah mereka semakin terkejut. Pasalnya meninggalkan mobil yang harganya tidak bisa mereka bayangkan itu, apakah hubungan mereka sangat baik? Entahlah, sungguh hal tersebut tidak masuk dalam kepala Sulis dan Yani. Yang keduanya tahu Nayaka hanya sepupu, apa ada sepupu yang sebaik itu meninggalkan mobil mewahnya begitu saja? Yang kebanyakan terjadi, masalah harta dan uang kadang orang tidak kenal mana saudara, mana keluarga dan mana musuh. Jadi bagi Sulis dan Yani ini sungguh di luar kebiasaan. Ya, ayo kita bicara. Tapi sarapan dulu, udah mateng itu Bu masaknya. Taraf mematikan mobilnya dan ikut masuk setelah semuanya kembali masuk ke rumah. Makan pagi sebelum melakukan aktivitas adalah kegiatan hampir semua orang tidak terkecuali keluarga Hilya. Suasana yang hangat menjadi semakin hangat karena kedua orang tua itu lega bahwa sang putri tidak akan pernah ditinggalkan. Terlebih Yani, dengan mendapatkan buku nikah kemarin, ia menjadi lega karena semua ketakutannya tidak terbukti sama sekali. Usai sarapan kini mereka berkumpul di ruang tengah. Seperti yang Taraf ucapkan tadi bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu kepada Sulis dan Yani. Pak, Bu, saya memang sudah bisa mengingat sedikit-sedikit. Tapi belum sepenuhnya. Dan saya sungguh ingin minta maaf sebesar-besarnya karena kedua orang tua saya belum sampai di sini. Dan juga mereka belum mengetahui perihal pernikahan saya dan Hilya. Tapi, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Saya berani menjamin kalau mereka akan setuju. Alasan mengapa saya belum berbicara soal ini adalah, apa yang terjadi pada saya saat Hilya menemukan saya beberapa bulan yang lalu, itu ada unsur kesengajaan. Maka dari itu saya masih harus dianggap belum kembali untuk mencari tahu pelakunya. Sampai di situ Taraf menghentikan penjelasannya. Ia melihat reaksi Sulis dan Yani, mereka tampak syok. Mungkin karena mengetahui fakta bahwa luka parah yang diterima Taraf adalah sengaja dilakukan dan bukan hanya sebatas perampokan atau alasan sepele lainnya. Bapak dan Ibu tenang saja, saya beneran tulus mencintai Hilya. Dan Bapak juga Ibu tidak perlu khawatir, karena tidak akan lama lagi orang-orang itu akan tertangkap. Yo wes kalau gitu, Bapak lega. Bapak cuma berharap anak Bapak ndak untuk main-main. Dan semoga masalahmu cepat selesai. Ini rumahmu juga. Kamu mau di sini sampai kapanpun ndak ada masalah. Perkataan yang diucapkan Sulis membuat Taraf lega. Ternyata Sulis benar-benar memiliki pikiran yang terbuka dan positif. Ia sangat bersyukur mertuanya itu memiliki sisi yang seperti itu. Tidak heran Sulis bisa menjadi ketua tani di desa setempat. Dia pasti memiliki pikiran terbuka dan mudah menerima masukan sehingga bisa mendapatkan posisi itu. Terima kasih Pak. Iya saya mau mengajak Hilya main untuk hari ini. Apakah boleh? Yokono nek me arep lungo, ya sana kalau mau pergi. Bersenang-senanglah. Semudah itu ternyata. Padahal semalam Taraf sudah merasa khawatir. Tapi syukurlah semua berjalan dengan lancar. Dan benar saja setelah berbicara, Taraf langsung membawa Hilya untuk pergi. Ia ingin berkeliling daerah situ. Mungkin bagi Hilya tempat wisata sekitar adalah hal yang biasa, tapi bagi Taraf tidak.
Dan Hilya mau untuk menjadi pemandu taraf. Tapi, apa mau yang jauhan dikit? Ndak mas, sini-sini aja cukup kok. Sebuah senyum terukir di bibir Hilya. Dan hal tersebut membuat taraf tidak tahan untuk tidak menciumnya. Kap. Sebuah ciuman ia daratkan di bibir sang istri sehingga membuat wajah Hilya merona. Wanita itu jelas masih belum terbiasa dengan sentuhan fisik seperti ini. Tapi taraf suka, karena melihat wajah Hilya yang malu-malu itu merupakan sebuah penghiburan baginya. Nggak perlu malu, kaca mobil ini gelap dari luar jadi nggak akan kelihatan. Broom. Taraf menyalakan mobilnya dan membawanya keluar dari halaman rumah. Tempat yang pertama akan dituju adalah sebuah tempat wisata yang berbentuk danau dengan nama Telaga Warna. Di dalam mobil kedua pasangan baru menikah itu jelas nampak bahagia memulai kehidupan pernikahan mereka. Hanya saja kebahagiaan mereka ada yang tidak menyukainya. Tatapan sinis diberikan kepada orang itu sedari tadi. Dia mengamati apa yang terjadi di rumah Hilya dan selalu mengucapkan kata-kata buruk. Entah memaki, entah mengutuk. Tapi yang jelas tidak ada kata baik yang keluar dari mulutnya. Halah, aku yakin tuh Sulis karo, sama, yani wes ngerti kalau taraf opo raka itu wong sugih orang kaya. Makanya ditulungi enjup didadeke mantu, makanya ditolong dan dijadikan menantu. Sok-sokan baik tapi jebule licik. Ho Bu Anjar, aku juga ngeroso gitu. Mereka itu kayak ular berkepala dua. Sok-sokan baik padahal menakutkan. Ya Anjarwati, jika awalnya dia mengolok-olok taraf sebagai pria miskin kini beralih mengatakan bahwa Hilya dan keluarganya lah yang licik dan culas. Sebuah cerita ia buat seolah-olah Hilya memang sudah tahu bahwa taraf kaya sehingga mau dinikahi. Wanita itu sungguh belum berhenti, semua seperti yang taraf ucapkan bahwa orang seperti itu tidak akan berhenti dengan mudah mengganggu orang. Ibu, sudah. Malu Bu. Ibu itu namanya fitnah. Hilya dan keluarganya ndak seperti itu. Hilya jelas gadis yang baik. Dosa Bu, dosa. Cek opo seh, kamu ihomen, bukane belain ibu malah belain mereka. Kamu selalu muji-muji Hilya. Opo kamu ndak sakit hati po? Tidak mau bicara dengan Anjar semakin ngawur dan melantur, Arman memilih untuk menyalakan motornya dan berangkat ke tempat kerjanya. Ia sungguh malu setiap Anjar berbicara. Sakit hati. Apakah pantas? Wong aku selama ini hanya suka sepihak kok. Hilya ndak pernah tahu aku menyukainya. Dan ibulah yang sangat obsesi ingin aku menikahi Hilya. Tapi jika boleh dikata nyesel, ya aku nyesel. Aku nyesel napa kon ndak berani bilang kalau aku cinta sama kamu Hil. Bab 22. Percuma. Percuma aku manggil kalian kalau nggak ada hasil sama sekali. Pergi sekarang juga dari tempatku dasar nggak becus. Santiago berteriak marah. Sudah seminggu lebih tapi ahli yang ia datangkan dari negara lain sama sekali tidak bisa memecahkan apa yang terkandung dalam lukisan itu. The Beautiful Golden Sunset, sebuah lukisan matahari terbenam di belakang pegunungan itu sepintas seperti matahari terbit. Namun entah mengapa namanya sunset dan bukannya sunrise. Di sana ada sebuah bangunan berwarna putih. Bukan satu tapi beberapa. Itu seperti penampakan sebuah desa. Tapi mau dilihat seperti apapun Santiago tidak bisa tahu di mana lokasi yang serupa dengan lukisan itu. Di antara bangunan-bangunan rumah yang digambar,
ada salah satu bangunan yang berbeda dengan bangunan lainnya. Sosok manusia ditambahkan di sana. Seorang pria tengah duduk di kursi dan memegang koran. Meskipun kecil tapi itu membuat gambar rumah satu dengan yang lainnya berbeda. Dan Santiago yakin itu adalah sebuah petunjuk perihal kekayaan Romario yang lain. Konon katanya asisten dari Romario pernah berkata bahwa Romario menyimpan banyak emas dan permata di sebuah rumah. Tapi tidak ada yang tahu di mana lokasinya itu berada. La yakin bahwa TBGS adalah petunjuk keberadaan harta milik Romario. Terlebih secara pribadi Romario meminta Raka Pitore sebagai pelukis asli TBGS untuk menyimpan lukisan itu. Itulah yang membuat dirinya semakin yakin bahwa TBGS merupakan sebuah petunjuk. Pelmo, carikan seorang ahli lagi untuk menganalisa lukisannya. Baik Tuan. Pelmo membuang nafasnya kasar. Tuan yang ia layani benar-benar orang yang tidak sabaran sama sekali. Tapi mau dikata apa, namanya anak buah dia harus melakukan apapun yang diperintahkan. Tidak ada waktu untuk mengeluh meskipun rasanya cukup lelah. Kenapa mukamu pel? Ah Nona, bukan apa-apa Nona. Apa Nona mau bertemu Tuan? Beliau ada di dalam, tapi suasana hatinya sedang tidak bagus. Pelmo membungkuk memberi hormat dan berlalu dari depan Helena. Wanita itu kini mengerti mengapa Pelmo bersikap seperti tadi. Ia yakin saat ini Santiago sedang marah karena suatu hal. Ceklek. Sudah kubilang pergi cari orang. Hah? Ini aku Helena bukan pesuruhmu Pelmo. Santiago berdecak kesal, di mana Helena tahu betul saat ini saudara angkatnya itu masih sangat kesal. Tapi dia juga punya sesuatu yang ingin ditanyakan. Meskipun ia yakin Santiago akan lebih marah lagi. Namun Helena tidak peduli. Sebenarnya apa yang kamu lakuin ke Taraf? Mengapa kondisinya sangat buruk begitu? Cih, kamu datang kemari cuma buat nanyain pria itu. Helena, apa otakmu itu kosong hah? Daripada kamu sibuk banget ngurusi pria itu, lebih baik bantu aku kembali ke Singapura buat beresin kerjaan. Selama ini papa terlalu banyak memanjakan sehingga kamu nggak ada kerja sama sekali. Cuma senang-senang aja. Kini Helena lah yang kesal. Santiago selalu menganggapnya sebagai beban, padahal dia ikut andil dalam setiap pekerjaan. Meskipun tidak langsung terjun, tapi berada di sisi Romario dia jelas juga bekerja. Bukan hanya itu, selama Romario sakit, Helena lah yang juga merawat. Memangnya kenapa harus aku, bukannya kau pemimpinnya? Aku selama ini kan cuma bergerak sebagai asisten. Lagian ngapain kamu mentengi lukisan itu berhari-hari? Kamu benar-benar bodoh Santiago. Tidak ingin semakin ribut dan pertengkaran semakin hebat, Helena memilih pergi. Saat seperti ini Santiago akan terus keras kepala terhadap apa yang ia yakini. Dan percuma mengajaknya bicara. Ah iya satu lagi, caramu sungguh bodoh. Kalau kamu mau tahu rahasia dari lukisan itu, bawa pelukisnya bukan lukisannya. Cek, emang dasar otak udang. Brak. Shoot piar. Sebuah gelas dilemparkan oleh Santiago tepat setelah Helena meninggalkan ruangan. La sadar apa yang dikatakan oleh Helena itu benar, tapi dia kesal mengapa baru sekarang wanita itu mengatakannya. Jingaan, wanita itu benar-benar membuatku marah. Sialnya aku nggak bisa nyingkirin dia karena wasiat dari tua bangka sialan itu. Arg. Baiklah,
Bukannya katanya si Raka atau Taraf itu nggak bisa bangun dari tempat tidur karena kondisinya parah ya. Maka aku culik saja dia. Enggak, kalau dia emang nggak bisa ngapa-ngapain, percuma juga. Hah, sumpah rasanya jengkelin. Santiago kembali melihat lukisan ukuran 1x1,5 meter itu secara mendalam. Tapi sama sekali tidak ada hal yang terpikir di otaknya. Itu sungguh hanya lukisan biasa dan sama sekali tidak ada yang istimewa selain kata bagus. Santiago mendekat lalu berkeliling melihat hingga ke sudut-sudut lukisan, ia juga memeriksa bagian belakangnya. Seketika ia merasa aneh atau lebih tepatnya merasa ada yang tidak nyaman dalam hatinya. Apa ini? Kok aku ngerasa ini kayak beda ya? Santiago bergumam sambil terus mengamati lukisan yang termasuk besar itu. Meskipun dia sama sekali tidak tahu perihal benda seni semacam itu, tapi dia lumayan peka jika benda itu bukanlah yang asli atau hanya sekedar tiruan. Santiago berjalan ke meja dan menyambar ponselnya. Dia membuka foto lukisan TBGS yang ada Romario di sana. Santiago melihat secara seksama. Bedebah bangsat, ini replika. Sialan, Raka Pitore, awas kau. Tut tut tut. Santiago menekan ponselnya untuk memanggil Pelmo kembali. Semua yang ia lakukan selama beberapa hari ini sungguh hanya sia-sia belaka. Pelmo kembali, lukisan ini palsu. Bedebah, cari di mana The Beautiful Golden Sunset yang asli. Sekarang juga. Santiago seperti dibakar oleh api, wajahnya memerah sedangkan tangannya mengepal erat. Ia bahkan menjatuhkan lukisan itu ke lantai karena baru mengetahui bahwa lukisan itu bukanlah yang asli. Satu hal yang ia yakin bahwa itu palsu yakni saat dia tidak melihat nama Raka Pitore di bagian bawah lukisan. Awalnya ia pikir di bagian itu yang hitam adalah tag nama Raka tapi ternyata bukan. Bab 23. Nayaka mendapatkan nama kapal yang ditumpangi oleh Taraf sebelum mengalami kejadian nahas. Ia langsung bergerak sendiri pergi ke kapal itu. Tentunya dengan beberapa anak buah yang ia perintahkan untuk ikut serta. Tapi itu tidak akan menjadi lebih cepat karena saat ini kapal tersebut masih berada di perairan Pulau Sulawesi. Oh, mau dimanapun gak akan masalah. Keluarkan heli, di kapal itu ada helipad kok. Kita langsung mendarat di sana. Siap bos. Bukan hal yang sulit untuk mendapatkan helikopter, pasalnya keluarga Linford memiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi. Dan untuk heli atau jet pribadi pun Nayaka bisa mendapatkan dengan mudah. Suara baling-baling menderu, Nayaka tidak membawa sendiri helikopter tersebut, ia meminta anak buahnya yang mengemudikannya. Dari Jakarta heli bergerak naik lalu melintasi langit kota Jakarta, bergerak langsung menggunakan rute atas laut. Setelah beberapa waktu, Nayaka melihat kapal yang dimaksud. Dia lalu mengirim permintaan untuk mendarat tepat di atas kapal. Oh, kalau nggak boleh maka aku harus jual nama Lakfor atau Linford. Nayaka menyeringai. Ia mengatakan seperti itu karena saat meminta izin, pihak kapal belum juga memberi jawaban. Baik, silakan mendarat dengan aman. Kami akan memandu. Bagus. Terima kasih. Nayaka tersenyum puas, ia memerintahkan anak buahnya untuk segera sampai di atas kapal dan mendaratkan helikopternya di sana. Target Nayaka adalah hari ini dia harus bisa mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan. Buk buk buk. Suara baling-baling helikopter mulai terdengar oleh awak kapal, mereka terlihat terkejut tapi Nayaka tidak peduli.
Pendaratan dilakukan dengan aman. Nayaka langsung melompat turun. Ia meminta 2 orang tetap tinggal di sana untuk berjaga. Sedangkan dia dan 3 orang lainnya masuk ke dalam. Aku ingin bertemu dengan manajer kalian. Ah tidak, aku ingin bertemu dengan orang yang paling tinggi kedudukannya di sini. Salah seorang anak buah kapal terkejut mendengar permintaan Nayaka yang lebih seperti perintah itu. Tapi reaksi tubuh si anak buah kapal langung mengangguk dan mengarahkan Nayaka menuju ke tempat orang yang diinginkan Nayaka. Tunggu sebentar Tuan, saya akan menyampaikan permintaan Anda dulu. Di depan sebuah ruangan pria itu menahan Nayaka. Dia mengetuk pintu lalu masuk dan kembali menutup pintunya. Entah apa yang dibicarakan di dalam, pada dasarnya Nayaka tidak peduli. Saat ini dia hanya ingin segera bertemu dengan orang yang memiliki peranan paling tinggi di kapal tersebut. Ceklek, silakan masuk Tuan. Nayaka melenggang masuk, ruangan tersebut tidak jauh beda dengan kantor. Dan Nayaka yakin pasti pria yang saat ini duduk di kursi adalah orang yang ingin dia temui. Saya Roanson, orang yang mengurus dan bertanggung jawab atas kapal ini. Ada keperluan apa Tuan sampai harus menerbangkan helikopter kemari? Selamat pagi menuju siang Tuan Roanson, perkenalkan saya Nayaka Janulakfert. Saya kemari karena ingin mengonfirmasi akan sebuah hal yang sangat penting. Saya harap Tuan Roanson mau membantu saya. Roanson, pria berusia sekitar 40 tahunan itu mengernyitkan keningnya mendengar nama Lakfert. Dia jelas tahu bahwa Lakfert adalah garis keturunan dari Linford, dan di dunia transportasi lebih-lebih transportasi seperti kapal dan pesawat, Linford memiliki tempat khusus. Ada apa sampai keturunan Linford datang sendiri kemari? Monolog Roanson dalam hati. Selama menjadi penanggung jawab kapal, dia tidak pernah berurusan dengan orang-orang ini. Anda pasti bingung Tuan, tapi mungkin setelah melihat ini Anda akan mengerti. Sambil melihat saya akan menjelaskan secara perlahan. Nayaka mengeluarkan sebuah tablet dan sebuah rekaman kamera pengawas diputar. Sebenarnya Nayaka bisa saja meretas seluruh kamera pengawas yang ada di kapal itu, tapi dia harus memiliki sopan santun dan memilih untuk mendatangi kapalnya Langung. Namun cara itu akan dia lakukan jika memang pihak kapal tidak memberikan izin akses. Ini berhubungan dengan Raka Pitore. Saya yakin Anda mengenal nama itu bukan? Kakak sepupu saya hilang setelah menaiki kapal ini. Dan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, dia bergantung pada alat-alat untuk menopang hidupnya. Entah sampai kapan akan seperti itu. Maka dari itu kami meminta bantuan Anda untuk menangkap si pelaku. Apakah Anda akan membantu? Wajah terkejut Roanson tidak bisa disembunyikan. Mendengar nama Raka Pitore, seorang pelukis terkenal itu saja dia sudah terkejut. Ditambah ternyata pemuda yang duduk di depannya merupakan sepupu Raka. Bukan hanya itu, kondisi kesehatan Raka juga membuat Roanson tercengang karena fakta yang ia dapat baru saja. Mungkin ini akan sedikit sulit. Tapi saya akan membantu Anda. Mari kita ke ruang pusat keamanan di mana semua bagian kapal yang ada kamera pengawas bisa dilihat. Nayaka tersenyum, ternyata rencana taraf yang mengatakan seolah-olah sakitnya parah berguna sesuai prediksi. Daripada kematian, luka parah yang mengancam nyawa lebih menarik simpati untuk saat ini. Ceklek. Nah silakan masuk Tuan, kita bisa menemukan apa yang Anda cari di sini. Kita bisa mulai dari hari dan tanggal Tuan Raka masuk ke dalam kapal. Saya yang akan memandu.
Terima kasih banyak Tuan Roanson, saya sungguh berhutang kepada Anda. Nayaka tersenyum lebar, dia lalu menunjukkan rekaman kamera pengawas yang ia miliki kepada salah satu operator di sana. Mereka memang ahli dalam bidangnya sehingga ketika Nayaka menunjukkan, seluruh layar monitor yang ada di ruangan itu berganti ke beberapa bulan yang lalu ketika Taraf datang. Satu persatu Nayaka melihat layar yang merekam jejak sang abang. Dena matanya tertuju ke beberapa layar. Ia terus menelisik hingga sorot matanya berbinar saat mendapat apa yang ia maksud. Bab 24. Pasangan pengantin baru yang sebenarnya tidak baru itu benar-benar menikmati harinya. Udara dingin yang membuat Taraf seperti berada di negeri 4 musim itu membuatnya ingin terus menggenggam tangan Hilya. Ia sepanjang berjalan menikmati tempat wisata ia tidak melepaskan tangan sang istri. Kalau lagi weekday gini nggak terlalu rame ya Hil? Iya mas. Kecuali kalau lagi study tour gitu atau rombongan pelancong lah. Nah itu lumayan rame juga. Tapi kalau lagi ndak ya gini, berasa milik pribadi. Hari itu mereka menghabiskan hari mengunjungi semua tempat wisata yang ada. Tapi ada satu tempat yang tidak bisa didatangi. Sebenarnya bisa tapi jika datang tidak pada waktu yang tepat maka tidak akan melihat hal yang diharapkan. Bukit Sikunir, yang menyajikan pemandangan golden sunrise yakni matahari terbit harus dilihat pada saat pagi hari. Mereka harus datang setidaknya setelah subuh agar bisa menikmatinya. Lalu, apa Mas juga mau lihat? Kalau iya besok pagi sekali abis sholat subuh kita ke situ. Apa boleh? Bagaimana kalau kita nginep aja? Kita nyari penginapan apa hotel di sini kan banyak. Hilya terdiam sejenak, sebenarnya itu bukan ide yang buruk. Meskipun sebenarnya jarak dari tempat tersebut tidaklah jauh karena rumah Hilya berada di lingkar 2 setelah tempat wisata yang berada di lingkar 1. Namun tidak ada salahnya benar-benar menghabiskan waktu dengan suaminya. Anggap aja ini honeymoon, tapi aku janji Hilya, setelah semua ini selesai aku akan membawamu honeymoon yang sesungguhnya. Oke mas, ayo nginep. Taraf tersenyum cerah. Dia sungguh senang bisa menghabiskan waktu berdua bersama istrinya. Sebenarnya dia ingin membawa Hilya ke Jogja atau ke Magelang, mungkin rencana liburan itu bisa ia lakukan nanti dengan mengajak seluruh anggota keluarga Hilya. Taraf mendapat sebuah hotel di daerah itu, ia memeriksanya segala hal di dalamnya termasuk adakah water heater. Karena saat musim panas begini, suhu di tempat itu bisa sangat dingin. Meskipun saat ini sekitar 7 derajat, tapi tetap saja tidak seperti Jakarta yang memang lebih panas. Tidak banyak yang dilakukan Hilya dan Taraf saat berada di dalam kamar. Ia meminta sang istri untuk tidur terlebih dulu. Dear. Ponsel Taraf berbunyi, sebuah pesan dari Nayaka membuatnya beranjak dari atas ranjang. Ia lalu berjalan keluar kamar dengan perlahan agar tidak membangunkan Hilya yang sudah terlelap. Ada apakah? Apa udah ketemu? Bener bang, udah. Aku kirim videonya ke abang ya. Semoga abang ingat setelah lihat secara keseluruhan. Satu pesan lagi masuk ke ponselnya setelah ia mematikan panggilan. Rupanya Nayaka sudah menggabungkan potongan-potongan dari rekaman kamera pengawas menjadi satu file utuh, sehingga Taraf bisa melihat keseluruhan apa yang ia lakukan di kapal itu. Taraf melihat secara seksama, awal dia masuk lalu bersalaman dengan seorang wanita. Sepintas, Taraf merasa familiar dengan wanita tersebut. Tapi ia masih belum bisa mengingat apapun. Setelah itu dirinya duduk,
Lalu tidak lama kemudian seorang pelayan datang dan menyuguhkan beberapa makanan dan juga minuman. Ia makan dan minum seperti biasa. Ini adalah hal yang paling krusial. Seusai makan dirinya bangun dari tempat duduk lalu terlihat terburu-buru pergi ke kamar mandi. Dan setelah dari kamar mandi ia sama sekali tidak keluar lagi. Apa mungkin aku dieksekusi pas di kamar mandi ya? Nggak ada yang tahu karena kamar mandi jelas nggak ada kamera pengawasnya. Taraf masih menunggu hingga beberapa saat. Dan ia menemukan sesuatu. Ada seorang cleaning service keluar membawa sebuah tempat sampah besar dari dalam kamar mandi. Ya, ini komplotan. Berarti wanita ini juga ikut dalam rencana mencelakaiku. Tapi kok aku nggak bisa ingat ya siapa wanita itu. Taraf mengusap tengkuknya dan menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Lehernya terasa kaku saat ini dan kepalanya berdenyut karena berusaha mengingat apa yang terjadi di kapal itu. Tapi sama sekali tidak bisa ia ingat. Ya kah? Siapa wanita itu? Helena Romario. Dia putri kedua Romario, orang yang abang simpan lukisannya. Ah oke, selidiki dia. Dan laporkan semuanya. Di seberang sana Nayaka saat ini sedang mengerutkan alisnya. Sudah jelas sepertinya peristiwa yang ada dalam rekaman kamera pengawas tapi Taraf sama sekali tidak bisa mengingat. Ini membuatnya merasa janggal. Bang, apa abang nggak ngerasa aneh? Hanya kejadian selama di kapal yang abang nggak ingat. Nah ini aku udah ngerasa aneh saat pertama kali ingatanku balik. Taraf terdiam sejenak, ia mencoba mengingat sesuatu yang agaknya mirip dengan peristiwa ini. Sepertinya dia merasa dejavu perihal ingatan sepotong yang hilang. Ayah. Bang, kok paman? Emangnya apa hubungannya? Gak ada, ya udah aku tutup dulu. Kamu terus selidiki wanita itu kah? Tut. Taraf menutup sambungan teleponnya dengan Nayaka. Pertama dia mencari dulu nama Helena di media sosial Instagram. Dan itu ternyata mudah karena dia langsung mendapat akun milik wanita itu. Taraf melihat satu persatu foto Helena dan ia yakin bahwa ia mengenalnya. Lalu hal kedua yang ia lakukan adalah mengingat peristiwa ayah dan bundanya di masa lalu. Di mana ayahnya sempat melupakan peristiwa penting dalam hidup sehingga ayahnya tidak tahu bahwa ia memiliki seorang putra. Auntie Brisia, aku ingat. Mungkin Helena memberiku obat yang dulu Auntie Bri berikan ke ayah sehingga memori beberapa saat yang lalu sebelum minum terhapus. Pantesan aku nggak inget apapun. Berarti untuk ngembaliin semuanya aku harus minta penawarnya dari Auntie Bri. Ini kayaknya kudu mulai face to face, jadi sayang kita harus ke Jakarta secepatnya. Kepulangannya ke Jakarta lebih cepat dari yang ia perkiraan. Dan ia akan membawa Hilya ikut serta. Jika sudah ada di sana ia tidak perlu khawatir perihal keselamatan Hilya atau apapun, karena bundanya pasti akan menjaga menantunya itu dengan baik.